Baik, selamat datang lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas mengenai sirkuit pneumatik untuk perancangan mesin punch ya. Jadi mesin punch yang akan kita bahas kali ini adalah mesin punch yang dioperasikan oleh operator secara manual gitu. Jadi tombolnya ditekan ya, kemudian nanti punch-nya akan gerak menembus sheet metal. Nah, ini desain gambarnya seperti ini ya, kurang lebih. Jadi ada silinder pneumatik, ya di sini ada sheet metal, ya, kemudian di sini ada punch di ujungnya. Nah, secara diagram ini diagram pneumatiknya, ya, sirkuit pneumatiknya itu seperti ini. Jadi sheet metal, ini yang tipis ini sheet metal, kemudian saya pakai double acting cylinder. Nah, di sini saya pakai dua valve, directional control valve jenis 3/2, yang satunya normally close, satunya saya pilih yang normally open. Nah, di sini saya pakai yang tipe pertama, dia pakai tuas ya, ini secara manual, kemudian punya fitur spring di bagian kanannya ya, untuk fitur supaya mengatur dia kembali ke posisi normally close. Nah, kalau yang sebelah kanan ini ya, ini adalah valve directional control valve tipe 3/2, kategorinya normally open. Kenapa dia normally open? Karena ketika dia tidak diaktifkan, di sini sudah valve-nya sudah bisa mengalirkan udara. Ya. Ketika dinonaktifkan, valve-nya ini ketika diaktifkan, maka valve-nya akan memblok udara mengalir. Jadi kondisi normalnya ini udah terbuka, makanya namanya normally open. Kalau ini kondisi normalnya normally close gitu. Nah, di sini saya pakai throttle valve. Ini ya, throttle valve ini saya atur untuk mengatur flow rate ya. Saya pasang untuk mengatur flow rate-nya. Jadi ketika udara itu nanti masuk ya, dia akan melewati sisi sebelah kiri ini. Nah, kita bisa mengatur opening gate-nya. Kita bisa mengatur seberapa besar bukaan dari udara yang mengalir tersebut. Sehingga flow-nya bisa kita batasi. Nah, di sini saya buat di sini 100%, artinya saya buka full ya. Aliran udaranya akan mengalir penuh untuk aksi ekstensi atau memanjang dari silinder rod-nya ini. Nah, kemudian untuk yang sisi sebelah kanan ini, nah ini saya akan jelaskan fungsinya buat apa nanti ya. Oke, kemudian ini adalah manometer. Nah, ini saya pakai sebagai indikator ya. Ini saya pakai sebagai indikator tekanan. Karena saya di sini pakai kompresor. Saya pakai kompresor, operating pressure-nya atau tekanan operasinya 0,6 megapascal. Kita tahu kalau tekanan atmosfer itu sekitar 0,1 ya, 0,1 megapascal. Maka ini 6 kali tekanan atmosfer. Itu. Nah, di sistem sirkuit ini saya rancang untuk faktor keamanan ya. Jadi saya pakai 0,5 megapascal. Jadi saya asumsikan rugi-rugi yang terjadi selama udara itu mengalir itu 0,1 megapascal. Jadi seperti itu. Nah, di sini nantinya ya, mesin punch ini dia akan mendorong sheet metal sampai sheet metal tersebut berlubang. Nah, jadi akan menekan sheet metal itu sampai sheet metalnya berlubang. Nah, kemudian setelah sheet metalnya berlubang, maka kita bisa mengganti part yang lain. Jadi untuk melubangi, intinya untuk melubangi benda kerja, itu fungsi dari mesin punch. Oke, di sini saya pakai double acting cylinder. Kenapa saya pakai double acting cylinder? Gitu. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa nggak pakai single acting cylinder yang kita hanya perlu satu valve aja, kemudian untuk retraksinya kita bisa pakai pegas. Karena gini, dalam perancangan suatu sistem ya, khususnya sistem hidrolik maupun pneumatik, yang perlu kita pertimbangkan selain kehandalan juga salah satunya adalah safety. Kemudian kemudahan untuk fleksibilitas untuk mengaturnya. Jadi kalau silinder, ya, khususnya mesin punch ini, dia kalau di akhir ekstensinya dia akan melambat. Jadi dari sekian besar volume
dari sekian besar volume silinder yang kita punya, itu yang bisa sangat efektif untuk melakukan kinerja untuk penekanan, khususnya mesin punch ini, itu mungkin hanya 80%. Oleh karena itu, saya nggak perlu memanfaatkan seluruh volume dari silindernya. Lantas, kenapa? Karena di sisi 20%-nya itu, dia akan mengalami perlambatan, gitu ya. Jadi, ketika kita suplai udara di sisi masuk sini, rod piston itu akan bergerak sangat cepat, sehingga nantinya di akhirnya dia akan mengalami peredaman. Nah, itu sudah Anda bisa amati ketika praktikum nanti, di ending dari ekstensinya, dia akan pasti mengalami perlambatan. Dan itu tidak menguntungkan bagi sistem pelubangan, khususnya punch, ya, sistem mesin punch. Sehingga apa? Sehingga kita bisa manfaatkan gitu kekurangan tersebut untuk membuat suatu sistem yang saya sebut sebagai air braking system. Kita bisa sebut sebagai itu. Karena apa? Dengan menggunakan double acting cylinder, ya, dengan menggunakan double acting cylinder, kita bisa mengatur seberapa besar redaman di 80% volume yang tersisa. Itu. Jadi kita bisa atur kecepatannya ini dari ya, dari throttle valve-nya. Kemudian yang akan kita peroleh adalah kecepatan yang sesuai untuk tiap-tiap jenis benda kerja. Itu. Kalau kita mau variasi kecepatan benda kerja. Tentu efeknya apa nanti? Efeknya nanti kita bisa mengatur seberapa besar pressure-nya yang paling efisien. Jadi kita nggak mau over pressure sehingga nanti akan merusak silindernya ini. Ya. Kemudian kita juga nggak mau terlalu low ya pressure-nya. Sehingga apa? Nanti berakibat benda kerjanya tidak terpunch secara maksimal. Oke. Jadi katup yang normally open ini fungsinya adalah untuk melakukan pengereman, untuk mengontrol atau menahan laju udara yang disuplai dari katup yang normally close. Jadi seperti itu. Selain itu juga ini bisa berfungsi untuk safety. Jadi ketika dia over extension, ya, nanti dia akan mengunci, gitu. Nah ini mesin ini nantinya ini akan bekerja seperti ini. Saya akan jelaskan. Kompresor aktif, kemudian saya akan aktifkan valve yang sisi kiri, ya, directional control valve ini yang normally close. Karena dia normally close, ketika diaktifkan maka dia akan menjadi open. Nah, ketika dia terbuka, di sini throttle saya buka 100%, sehingga udara yang terbaca di sini nanti akan terdata oleh manometer. Jadi, operator akan bisa membaca berapa besar tekanan udara yang disuplai ke dalam silinder. Gitu. Nah, ketika udara yang disuplai ke dalam silinder sudah terakomodir di dalam silinder, maka silinder piston ini akan bergerak. Ya. Piston rodnya ini akan bergerak, menabrak sheet metal. Nah, kita bisa deteksi kecepatan pergerakan dari rod ini. Gitu. Jadi, Anda klik, kemudian Anda pilih display quantity-nya velocity. Anda pilih OK. Itu. Karena mesin punch ini mengandalkan impact. Artinya apa? Kalau kita mengandalkan impact, berarti kita mengandalkan kecepatan. Karena momentum ya, impact itu sebanding dengan momentum. Momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Artinya apa? Jika kita punya massa yang tetap dan kita bisa atur kecepatannya, maka kita bisa atur momentumnya. Momentum akan mempengaruhi kualitas dari bahan yang dipunch, gitu. Bahan yang ditabrak di sini, yang dipunch. Sehingga kita bisa mengatur kualitas dari punch kita, ya, hasil produk punch kita dengan mengatur kapasitas dari throttle, ya, throttle valve ini. Oke. Nah, saya akan praktekkan. Jadi mesinnya seperti itu. Kita akan simulasikan ya. Nah, di sini Anda perhatikan ya. Di sini saya ada label B. Bagaimana cara mengatur label B? Ini caranya mudah sekali. Ini Anda double klik ya. Nah, kemudian Anda pilih actuating label. Di sini label B. Di sini saya posisi safety ini untuk mengatur safety tadi ya. Jadi lockingnya ini ketika dia sudah 100 mili. Gitu. Karena kita punya silinder dengan maksimal stroke-nya 100 mili. Kalau udah 100 mili, dia langsung mengunci. Maka operator harus mengembalikan kuncian dari ini secara manual gitu. Jadi untuk safety-nya.
Sehingga apa? Sehingga udara nanti akan keluar di sini, akan keluar di masing-masing valve. Jadi udara tidak masuk ke dalam silinder. Tuh. Oke ya, jadi seperti itu penjelasan mengenai safety-nya. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Oke, Anda perhatikan karena dia normally open, ketika saya aktifkan kompresor, mensuplai udara, kemudian menekan silinder untuk cenderung retraksi. Nah, karena di sini saya atur dia 50%, maka flow yang masuk di sini juga lebih rendah dibanding yang sebelah kiri. Ya, karena sisi kanan ini. Gitu. Oke, setelah itu saya aktifkan untuk proses punch. Nah, di sini warnanya biru. Artinya apa? Artinya pressure yang terjadi itu sudah 0,55 megapascal. Karena di sini saya asumsikan 0,5 ya, bukan 0,55, 0,5 megapascal. Oke. Nah, di sini. Nah, jadi operator nanti bisa melihat dari manometernya, tekanannya. Gitu. Nah, di sini saya punya silinder dengan kecepatan 0,15 meter per detik. Tuh, 0,15. Nah, posisinya sudah menabrak sheet metal. Nah, itu segini. Jadi silinder akan kembali. Proses kembalinya silinder ini, itu juga kecepatannya diatur oleh ini. Itu, diatur oleh throttle valve yang di sini. Jadi ketika ini udara masuk, ya kan Anda bisa lihat gerakannya di sini, gerakan udara yang terbuang di sini dikeluarkan oleh throttle valve sisi kanan. Begitu pula ketika dia retraksi atau memendek, ini di sisi sebelah kanan ini. Nah, ini aktif. Oke, sekarang bagaimana kalau operatornya ternyata mengalami kelalaian gitu, sehingga dia menekan tuas ini terlalu lama. Apa yang terjadi kalau ditekan terlalu lama? Nanti silinder rodnya ini akan mengunci. Silindernya akan mengunci. Perhatikan. Nah, valve yang di ini akan aktif ya. Saya coba sekali lagi ya, supaya jelas. Nah, di sini belum aktif. Ketika ini mencapai poin B di sini, artinya apa? Ujung dari si rod ini, ya silinder rod ini akan memicu titik B di sini untuk aktif. Kita lihat. Oke. Nah, ketika sudah posisi seperti ini, udara tidak mengalir lagi ke silinder, tapi udara masuk ke valve, kemudian dikeluarkan. Ini juga. Ini masuk valve, kemudian dikeluarkan. Jadi seperti itu. Nah, kalau posisinya seperti ini, bisa kita lakukan untuk mengembalikannya adalah memicu port ini, yang kanan, directional control valve-nya. Kita picu lagi. Gitu. Nah, biasanya sistem-sistem pneumatik maupun hidrolik itu berhubungan dengan sistem PLC atau Programmable Logic Control, sehingga nantinya akan membentuk suatu sistem, tidak hanya sistem hidrolik maupun pneumatik, tapi suatu sistem elektrohidrolik maupun sistem elektropneumatik. Jadi kombinasi antara elektronik dan pneumatik maupun elektronik dan hidrolik. Itu. Nah, kecepatannya adalah 0,15 meter per detik. Artinya dalam 1 detik dia bisa menempuh jarak ya, atau menjangkau jarak ini sejauh 15 cm atau 0,15 meter. Nah, nantinya dalam perancangan untuk hardware-nya kita menyesuaikan jarak antara sheet metal dengan rod silinder ini. Jadi Anda bisa atur. Nah, kadang-kala ketika sudah connect dengan sistem pneumatik ya, jadi kita bisa pasangin sensor untuk safety-nya. Nah, misalkan kita pasang ini dengan conveyor gitu. Ini kan statis ya. Kalau kita pasang dengan conveyor, ketika dia dalam kondisi ekstensi maksimal ini, ada yang namanya proximity switch ya, sensor proximity. Jadi sensor proximity akan terpicu karena ada logam yang menghalangi atau lewat di
depannya. Nah, sensor proximity ini akan terhubung ke motor listrik yang menggerakkan konveyor. Artinya apa? Ketika si operator ini lalai gitu, sampai menekannya terlalu lama gitu, maka ini akan mengunci dan konveyornya akan berhenti. Motor listriknya kan terpicu ya, terpicu untuk off. Atau ada suatu sistem solenoid ya, misalkan saklar solenoid yang memutus supply arus listrik ke motor listriknya sehingga motor listriknya off. Kalau motor listriknya off, konveyor off sehingga seluruh sistem shutdown. Gitu. Jadi itu untuk safety, untuk pengaturan safety. Jadi Anda bisa menggunakan suatu sistem air braking system ini ya sedemikian rupa dalam perancangan safety untuk mesin punch. Itu. Jadi demikian penjelasan untuk perancangan sirkuit pneumatik untuk mesin punch. Semoga bermanfaat dan kita akan bahas lagi sistem-sistem mesin yang lain di video berikutnya.